Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metrologi Industri. Apa itu metrologi? Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Tujuan metrologi: 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran, baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai bentuk dari objek yang akan diukur. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Mengapa perlu metrologi? Karena pengukuran dilakukan hampir pada setiap aspek kehidupan manusia, sehingga terjadi transaksi yang saling memuaskan. Tanpa suatu standar ukuran dalam kehidupan manusia, akan timbul permasalahan dalam hal tertentu. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran, antara lain 1. Ketelitian, 2. Ketepatan, 3. Ukuran dasar, 4. Toleransi, 5. Harga batas, 6. Kelonggaran. 1. Ketelitian atau akurasi. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ada. Kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. Misalnya, seseorang mencoba mengecek ukuran diameter bor yang besarnya tertera pada tangkai bor tersebut. Alat yang digunakan adalah mistar baja. Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran dari benda ukur biasanya disebut dengan istilah kesalahan sistematis atau systematic error. Semakin kecil kesalahan sistematis ini, maka proses pengukuran yang dilakukan seseorang semakin teliti. 2. Ketepatan atau precision. Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini, dapat diambil contoh yang sangat sederhana berikut ini. Misalnya, seseorang menembak satu sasaran 100 kali dengan pistol dan cara menembak yang identik. Ternyata, dari 100 kali tembakan tersebut, 95 kali diantaranya mengenai sasaran. Dari contoh ini, dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki ketepatan yang tinggi dalam menembak. Dasar untuk menentukan apakah ketepatan proses pengukuran itu tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang timbul, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah kesalahan rambang. Jadi, dapat diulangi lagi di sini bahwa suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. 3. Ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan
Dimensi atau ukuran nominal dan suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui. Namun, secara teoritis, ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Toleransi Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terkait di dalamnya. Misalnya, faktor alat dan operator. 5. Harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran dasar atau basic size. Harga batas dibagi dua, yaitu harga batas bawah dan harga batas atas. 6. Kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Ada beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur geometris objek ukur, yaitu 1. Pengukuran langsung. Proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan disebut dengan pengukuran langsung. Misalnya, mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. 2. Pengukuran tidak langsung. Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja dan tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya, maka pengukuran yang demikian ini disebut dengan pengukuran tak langsung. Cara membaca jangka sorong. Untuk mengetahui skala utama, yaitu skala utama itu yang di atas dan yang di bawah itu skala nonius. Skala utama disingkat SU dan skala nonius disingkat SN. Untuk mengetahui hasil ukurnya, skala utama dari sini 2, patokannya itu 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mendekati. Berarti skala utamanya 2,7. Satuannya itu sentimeter. Skala nonius itu patokannya yang berhimpit dengan skala utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang berhimpit. Di sini 0. Berarti 0,6. Satuannya itu milimeter. Karena ini satuannya sentimeter dan ini milimeter, maka skala utamanya sama dengan 2,7 cm dan skala noniusnya 0,6 dibagi 10 diubah ke cm, berarti 0,06 cm. Hasil ukur ini ditambah 2,76 cm. Atau jika mau diubah ke milimeter, 27,6 milimeter. Jadi ini video cara membaca mikrometer skrup. Skala utama dilihat dari sini, skala utama dari 0 sampai 7. Berarti skala utama disingkat SU 7. Skala nonius dari 0 yang berhimpit ini 40, 41, 42. Berarti skala noniusnya itu disingkat SN sama dengan 0,42.
Hasil ukur dijumlah 7,42.